Katakan stop pada narkoba dan jangan berzina sembarangan. Selamat datang kembali di channel Suka Nonton. Kali ini kita akan membahas sebuah film kisah nyata yang berjudul Bohemian Rhapsody. Film ini mengisahkan perjalanan band legendaris dunia yaitu Queen bersama sang vokalisnya yaitu Freddie Mercury. Oke, seperti biasa, nyalakan api, bikin air mendidih, buat segelas kopi, dicelup sepotong roti, jangan pakai emosi agar afdol untuk dinikmati. Dan jangan subscribe atau like jika kalian sedang menyetir. Tanpa basa-basi dan lama-lami, mari ditonton dulu. Scene pertama diawali dengan suasana pagi yang cerah. Tampak seorang pria yang baru terbangun dari tidurnya, menyapu kumisnya yang berdebu. Ya, dia adalah Freddie Mercury yang tampaknya siap menyambut untuk tampil di konser besar yang akan segera digelar. Di sisi lain, di sebuah tempat yaitu di Stadion Wembley, Inggris, ribuan orang berbondong-bondong masuk ke dalam stadion untuk segera menyaksikan konser musik Live Aid yang akan baru dimulai. Tampak semua kru panggung tengah sibuk mempersiapkan alat-alat yang akan digunakan di dalam konser itu. Hingga akhirnya Freddie Mercury tiba di tempat konser itu. Lalu ia menuju naik panggung sambil lompat-lompat dan siap untuk perform. Lalu scene pun beralih seperti flashback ke tahun-tahun sebelumnya, yaitu dengan latar belakang London tahun 1970. Tampak seorang Freddie Mercury saat itu masih muda dan ia bekerja di bandara sebagai petugas lempar-lempar koper di bagasi. Lalu saat berada di rumah, Freddie tampaknya ingin keluar main sebentar untuk sekedar me time. Dan sebelum keluar rumah, ia bertemu dengan ayahnya yang baru saja pulang ke rumah. Lalu ayah Freddie ini nampaknya kurang suka dengan gaya hidup si Freddie. Dan ayah Freddie ini tetap memanggilnya dengan nama aslinya dia, yaitu Farouk. Lalu Freddie pergi ke sebuah minibar dan di situ ada pertunjukan live musik dari band Smile. Ia menikmati segelas birnya sambil menyaksikan penampilan dari band favoritnya itu. Setelah selesai perform, tampaknya kondisi di belakang panggung sedikit ada masalah. Tampak di situ sedang ada perselisihan antara personil band Smile yang ternyata vokalis mereka memilih pergi untuk meninggalkan band Smile saat itu juga. Lalu Freddie ingin mencari keberadaan personil band Smile selesai perform. Ketika di lorong bar, Freddie bertemu dengan wanita yang menarik perhatiannya. Wanita itu bernama Mary. Setelah berbincang singkat dengan Mary, lalu lanjutlah Freddie pergi keluar di belakang minibar untuk menemui personil band Smile. Ia akhirnya bertemu dengan gitaris Smile bernama Brian dan drummernya yang bernama Roger. Freddie memperkenalkan diri tentang dirinya. Menurut Brian dan Roger, Freddie adalah orang yang unik dan aneh. Lalu Brian memberitahu bahwa vokalisnya baru saja mengundurkan diri dari band Smile. Mendengar hal itu, Freddie tertarik untuk menggantikan posisinya sebagai vokalis band Smile. Tetapi nampaknya Brian dan Roger memandang rendah seorang Freddie karena penampilannya yang kurang meyakinkan. Ditambah Freddie memiliki gigi maliche alias maju 5 cm. Tetapi Freddie tidak goyah begitu saja. Lalu ia sedikit mengeluarkan suara emasnya itu di depan Brian dan Roger. Dan mereka berdua tampak kaget karena suara Freddie Mercury di luar ekspektasi mereka berdua. Singkat cerita, keesokan harinya Freddie pergi ke sebuah toko busana bernama Biba. Dan toko itu adalah tempat di mana Mary bekerja, seorang wanita yang Freddie temui di lorong kemarin. Lalu malam harinya ternyata Freddie tampil perdana sebagai vokalisnya band Smile. Di situ Freddie tampak tampil pede di hadapan penonton yang tampaknya kurang yakin dengan penampilannya, yang memang ternyata penampilan perdananya kurang mengesankan. Singkat cerita, saat personil band Smile sedang pergi ke sebuah tempat, di tengah perjalanan mobil mereka mogok. Mereka akhirnya menjual mobil van itu untuk membiayai rekaman atas dasar saran dari Freddie. Akhirnya mereka pun melakukan rekaman lagu di studio dengan uang hasil penjualan mobilnya itu. Saat di studio, mereka merekam lagu dengan menggunakan teknik yang lebih rumit. Dan tampak dari mereka merasa semangat karena mereka yakin lagu rekaman mereka merasa bagus dan sukses diciptakan. Dan saat itulah Freddie akhirnya mengusulkan untuk mengubah nama grup band ini menjadi Queen.
Mary, anggota Queen dan keluarga Freddie kemudian berkumpul bersama di rumahnya untuk makan bersama. Dan di saat itulah Freddie mendapatkan telepon dari seorang manajer musik untuk menawarkan grup Queen agar bisa bergabung dengannya. Tentu berita itu disambut baik oleh keluarga band Queen, Mary, ibu dan adik Freddie. Kecuali sang ayah, karena sang ayah ingin menginginkan Freddie Mercury menjadi pemain UFC. Lalu singkat cerita, anggota Queen menemui calon manajer mereka yaitu Duane Reade dan asistennya yang bernama Paul Printer. Mereka akhirnya sepakat dengan berbagai kontrak yang akan mereka jalani ke depannya. Kemudian band Queen kini mulai tampil di televisi-televisi ternama seperti TPI, LaTV, TV7 dan tampil dari panggung ke panggung. Scene berganti ke rumah Mary. Di sini Freddie dan Mary menghabiskan waktu mereka berdua secara intim dan melakukan perzinaan. Setelah sekian lama PDKT, akhirnya Freddie melamar Mary kekasihnya itu dan memberikan cincin sebagai tanda kasih sayang Freddie kepada Mary. Setelah itu, anggota Queen tiba-tiba datang dan memberikan informasi kepada Freddie bahwa Duane Reade menawarkan tur konser kepada band Queen untuk manggung ke negara Amerika. Akhirnya tawaran itu disetujui oleh mereka dan mereka pun berangkat ke negeri Paman Sam tersebut. Di sana mereka sukses menggelar konser itu dan nama Queen perlahan-lahan semakin terkenal. Lalu Scene beralih ke kantor label produksi yang bernama AMI. Di sana anggota Queen, manajernya serta pengacara mereka sedang bertemu dengan salah satu produser AMI yaitu Ray Foster. Tampaknya Ray ingin menaungi band Queen agar mereka bisa mengenakan label AMI di setiap rekaman-rekaman lagu mereka. Tetapi tampaknya sedikit ada perbedaan antara Ray dan Freddie selaku vokalis dan pemimpin Queen. Yang ternyata selera seni dari Freddie yang tampaknya kurang cocok dengan harapan Ray selaku calon produser. Akhirnya Ray pun tetap memberi kesempatan kepada Freddie Mercury untuk menciptakan lagu bagi Queen dan labelnya tersebut. Scene berganti ke sebuah tempat bernama Rovid Farm pada tahun 1975. Para anggota band Queen dan manajernya menuju ke sebuah tempat seperti di area pedesaan yang sunyi. Tempat itu ternyata adalah area peternakan. Di sana terdapat tempat tinggal dan studio rekaman. Manajer Queen yaitu Duane Reade memilih tempat itu karena tempatnya yang dinilai menenangkan dan jauh dari keramaian. Di tempat itu Freddie terus berimajinasi dan tidak berhenti menulis lagu yang akan ia ciptakan. Saat Freddie menyanyikan lagu ciptaannya yang berjudul Love of My Life, di situ ia ditemani oleh asisten manajernya yaitu Paul. Paul ini tampaknya selalu memperhatikan sosok Freddie Mercury. Sepertinya Paul merasa ada ketertarikan kepada Freddie, hingga akhirnya ternyata Paul ini adalah seorang gay yang doyan ngelontong juga, lur. Lanjut, keesokan harinya ketika personil band Queen masih terlalu sibuk ribut untuk menentukan lagu baru ciptaan siapakah yang akan dipilih. Di situ sepertinya Freddie mendapatkan ide cemerlang untuk lagu yang akan ia ciptakan. Lalu ia menemukan nada dan lirik yang pas untuk lagu barunya kali ini. Kemudian terus ia kembangkan dan jadilah lagu yang berjudul Bohemian Rhapsody. Lalu satu persatu anggota Queen melakukan rekaman lagu Bohemian Rhapsody secara bergantian. Bahkan teknik rekaman lagu ini bisa dibilang cukup rumit dan sangat sulit di kala itu. Tetapi usaha itu tidak ada yang sia-sia. Lagu Bohemian Rhapsody berhasil diciptakan dengan durasi lagu sekitar 6 menit. Scene beralih kembali ke kantor label produksi EMI. Anggota Queen kembali bertemu dengan Ray selaku calon produser mereka dan menyetorkan lagu Bohemian Rhapsody kepada Ray. Namun saat dicek kembali tampaknya ada perdebatan kembali. Ray menilai bahwa lagu itu tidak menarik dan liriknya tidak ada yang tersirat. Bahkan Ray menyebut tidak akan ada stasiun radio yang bisa memutar lagu dengan durasi lebih dari 3 menit. Perselisihan antara Ray dan anggota Queen terus berlanjut karena merasa lagunya yang dibuat dengan penuh perjuangan itu direndahkan oleh Ray. Akhirnya Freddie dan kawan-kawan langsung menolak Ray sebagai produsernya mereka dan menolak EMI sebagai label yang akan menaunginya. Lalu Freddie Mercury dan kawan-kawannya akhirnya menemui rekan Freddie yang bernama Kenny. Kenny ini bekerja di salah satu stasiun radio yang bebas bisa memutarkan lagu tanpa adanya durasi waktu yang ditentukan. Lalu Freddie meminta tolong kepada Kenny untuk memutarkan lagu Bohemian Rhapsody. Akhirnya lagu Bohemian Rhapsody itu pun berhasil diputar di radio di kala itu. Tanpa diduga, lagu tersebut menjadi lagu top nomor 1 dengan pemutaran
terbanyak saat itu. Dan Bohemian Rhapsody berhasil membuat nama Queen menjadi semakin meroket. Kini band Queen menjadi top artis dan berhasil melakoni tur konser ke seluruh dunia. Tetapi semakin terkenal membuat kehidupan Freddie semakin tidak terkontrol. Saat usai perform di konsernya, Freddie berbuat seks bebas alias zina dengan sesama jenis dengan asistennya si Paul di kamar hotelnya. Scene beralih ke rumah Mary. Saat berbincang secara intim, Freddie akhirnya mengaku kepada Mary kalau dia adalah seorang biseksual. Mendengar hal itu lantas membuat Mary terkejut dan heran terhadap perilaku yang telah Freddie lakukan tanpa sepengetahuan Mary. Mary pun kecewa pacarnya homo. Freddie kini menjadi pribadi yang berbeda. Tetapi kesuksesannya itu telah berhasil membuat Freddie memiliki rumah yang baru. Kehidupan seorang Freddie semakin kacau. Ia lebih suka mengadakan pesta, mabuk, dan berfoya-foya. Tentu ini membuat rekan satu bandnya Queen kurang suka terhadap kepribadiannya Freddie. Bahkan ketertarikan Freddie terhadap sesama jenis semakin tidak terkendali. Saat mengadakan pesta di rumahnya, tampak Freddie bertemu dengan pria yang tampaknya ia suka. Dan pria itu bernama Jim Hedens. Tampaknya Jim juga adalah seorang gay yang siap menemani Freddie kapanpun itu. Scene beralih ke studio rekaman band Queen. Di situ tampak sang gitaris Brian telah menemukan ide untuk lagu barunya dan terciptalah lagu baru yang berjudul We Will Rock You. Lagu itu tak kalah sukses mengembangkan konser-konser yang digelar oleh Queen. Di saat selesai konser, Mary tengah menemui Freddie bersama kekasih barunya Mary yang bernama David. Meskipun terkejut, Freddie tetap tampak merasa tegar dan menerima akan hal itu. Kemudian di sisi lain, manajer Queen Duane Reid dan Paul tengah mendapatkan informasi tawaran kepada Freddie Mercury untuk berkarir solo. Tetapi setelah tawaran itu dibicarakan dengan Freddie, hal itu malah membuat Freddie merasa kecewa karena Duane Reid selaku manajer seolah-olah ingin meminta Freddie untuk berkarir solo dan berarti akan meninggalkan band Queen. Akhirnya Freddie pun memecat Duane Reid selaku manajer secara sepihak tanpa sepengetahuan anggota Queen yang lain, dan tetap mempertahankan si Paul karena ia adalah kekasih sesama jenisnya Freddie Mercury. Keharmonisan antara anggota band Queen semakin meregang akibat perilaku dari Freddie yang seolah-olah bertindak egois. Tetapi hal itu tidak menghambat Queen untuk terus menciptakan lagu-lagu barunya. Dan di situ juga Freddie sekalian menunjuk pacarnya yang bernama Jim Beach untuk merangkap sebagai manajer barunya Queen. Kini semakin lama kondisi fisik Freddie semakin menurun, tidak seperti dulu lagi. Bahkan ketika diwawancarai di dalam konferensi pers pun, Freddie merasa tidak bisa mengontrol emosinya dalam menjawab pertanyaan dari wartawan. Kondisi mental dan pikiran Freddie semakin kacau akibat pola hidup yang tidak sehat, sering mabuk-mabukan dan mengkonsumsi narkoba. Kini Freddie merasa kesepian setelah mengetahui bahwa Mary tidak pernah mengangkat telepon dari Freddie kembali. Tidak seperti dulu saat Freddie dan Mary masih bersama. Lalu saat Queen membuat video klip dengan berpakaian wanita, tampaknya Freddie sudah merasa tidak nyaman dan bosan dengan kondisi saat ini. Lalu ia diam-diam mencari kontak seorang Jim Hudgens, pria yang ia temui saat pesta di rumahnya kala itu. Singkat cerita, akhirnya Freddie dan anggota band Queen sedang melakukan pertemuan serius. Di situ tampak ternyata Freddie ingin mengutarakan bahwa ia akan menerima tawaran sebelumnya untuk berkarir solo dan meninggalkan band Queen sementara. Tentu saja hal itu membuat anggota Queen lainnya merasa terkejut dan merasa marah terhadap sikap Freddie yang egois. Lalu scene pun beralih ke kota Munich, Jerman 1984. Tampak di situ ada Freddie yang sibuk menyiapkan lagu-lagu barunya untuk album solo karirnya itu dan ditemani oleh kekasihnya yang bernama Paul. Di sisi lain, Paul ditelepon oleh Jim Beach selaku manajer Queen bahwa ada tawaran untuk manggung di konser amal terbesar kala itu yang bernama Live Aid yang akan digelar di Stadion Wembley, Inggris. Konser itu akan menjadi konser yang akan ditonton oleh penonton terbanyak dan akan ditayangkan di televisi di seluruh dunia. Tetapi Paul diam-diam menyembunyikan informasi itu dari Freddie. Singkat cerita, keadaan Freddie semakin memburuk akibat pola hidupnya yang tidak sehat. Lalu malam harinya Mary ternyata berkunjung ke Jerman untuk menemui Freddie di kediamannya. Di situ justru Mary lah yang memberitahu kepada Freddie bahwa akan ada konser amal terbesar yang akan digelar di waktu mendatang.
Mereka berbincang-bincang dan Mary menasihati Freddy bahwa Freddy tidak akan mendapatkan kasih sayang dari Paul seperti kasih sayang yang ia dapatkan dari keluarga Quinn. Paul bukanlah orang yang baik untuk Freddy. Setelah Mary pergi, Freddy tampak marah kepada Paul karena ia merasa dibohongi oleh Paul. Dan akhirnya Freddy pun meninggalkan Paul saat itu juga. Dan benar saja, setelah ditinggalkan oleh Freddy, Paul mengkhianatinya dengan membuka semua rahasia kehidupan Freddy saat diwawancarai di stasiun televisi. Di samping itu juga Freddy memohon kepada sang manajer untuk bisa meminta slot artis untuk band Queen agar bisa tampil di acara konser amal terbesar Live Aid tersebut. Singkat cerita, Freddy akhirnya menemui Brian Roger Deji dan manajernya Jim Beach untuk meminta maaf, dan keputusan telah dibuat. Akhirnya band Queen pun diberi kesempatan untuk mengisi acara konser itu, dan setelah melalui perundingan bersama anggota Queen, akhirnya mereka telah sepakat untuk tampil di acara konser terbesar di dunia kala itu. Di situ tampak Freddy sedang melihat berita di televisi tentang maraknya virus AIDS yang sedang melanda negara Inggris, karena di tahun-tahun itu negara Inggris cukup populer dengan LGBT atau seks bebas atau berzina sesama jenis. Akhirnya Freddy pun pergi ke dokter untuk berkonsultasi tentang kondisi kesehatannya tubuhnya saat ini. Dan ternyata Freddy pun juga tengah divonis mengidap penyakit tersebut, yaitu Aladdin AIDS. Kabar ini kemudian diberitahukan kepada anggota Queen yang lainnya, dan Freddy meminta agar tidak ada orang lain selain anggota Queen yang mengetahui penyakit Freddy saat ini, dan fokus memperbaiki performa band Queen yang sempat vakum sebelumnya. Lalu setelah mereka menjalani latihan singkat, akhirnya hari pergelaran konser amal terbesar itu telah tiba. Saat pagi hari sebelum menuju ke venue, ternyata Freddy terlebih dahulu menemui Jim Hutton, sosok pria yang ia temui saat pesta di rumahnya waktu itu. Freddy kini menganggap Jim sebagai kekasihnya dan memperkenalkan ke keluarganya sebelum tampil perform. Dan kini ayahnya Freddy pun juga ikut mensupport Freddy demi kebaikan karir anaknya itu. Scene beralih ke Stadion Wembley, venue konser amal terbesar Live Aid pada tahun 1985 di kota London. Freddy, Brian Roger, dan John Deacon atau Deggy tampak bersiap-siap untuk perform di atas panggung. Tampak semua mereka terlihat gugup karena sudah lama tidak manggung dengan konser sebesar ini sebelumnya. Tetapi tanpa diduga, penampilan Freddy dan anggota Queen lainnya terbilang sukses dengan membawakan lagu Bohemian Rhapsody dan lainnya. Kemudian ditutup dengan lagu We Are The Champions. Tentu penampilan yang spektakuler itu berhasil menyita perhatian jutaan penonton yang menyaksikan konser amal tersebut. Di kredit film itu juga disebutkan bahwa Freddie Mercury meninggal akibat penyakit AIDS pada tanggal 24 November 1991 di usia 45 tahun. Freddie dan Jim juga melanjutkan kisah asmaranya itu hingga akhir hayat Freddie Mercury. Sedangkan Freddie dan Mary hanya menjadi sahabat. Dan film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton sampai selesai, dan jangan lupa klik subscribe, like, dan bagikan kepada seluruh umat di dunia. Sampai jumpa kembali di film-film berikutnya. Suka nonton, suka banget lur.